Pelatih Sevilla melontarkan pujian untuk Barcelona. Hansi Flick menjelaskan situasi kiper Barcelona sebelum pertandingan antara Bayern dan Real Madrid. Marc-Andre ter Stegen telah kembali berlatih bersama Barcelona. Frenkie de Jong akan dapatkan menit bermain lebih banyak. Pelatih Sevilla melontarkan pujian untuk Barcelona. Pelatih Sevilla, Garcia Pimienta, melontarkan pujian ke Barcelona jelang bentrokan kedua tim akhir pekan ini. Barcelona akan melanjutkan perjuangan mereka akhir pekan ini saat menghadapi Sevilla di Montjuic. Pertandingan yang dapat menjadi saksi kembalinya Gavi ke dalam skuad pada hari pertandingan. Dengan keunggulan 3 poin atas Real Madrid di puncak klasemen, klub Katalan tersebut akan mengincar kemenangan lain yang akan semakin memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin liga. Namun Sevilla kemungkinan akan memberikan perlawanan ketat dengan pelatih mereka Garcia Pimienta bertekad untuk mengalahkan Barcelona. Menjelang pertandingan ini, Pimienta menyampaikan pendapatnya tentang Barcelona, sembari juga memberi wawasan tentang hubungan masa lalunya dengan klub asal Katalan tersebut. Pelatih Sevilla menyadari tugas yang ada di depannya karena Barcelona telah muncul sebagai tim dengan performa terbaik dalam kompetisi tersebut. Dia meluangkan waktu untuk mengakui performa terbaik Barcelona dengan mengatakan, mereka adalah yang terbaik, demikian yang tertulis di klasemen. Mereka lebih kuat saat menguasai bola, tetapi mereka telah bermain dengan cara tertentu selama bertahun-tahun. Berbicara tentang bagaimana Sevilla harus mendekati permainan ini secara taktis, Pimienta menambahkan, kami harus berkonsentrasi ketika mereka menguasai bola dan solid dalam pertahanan, tanpa menyerah pada kenyataan bahwa ketika kami menguasai bola, apa yang kami inginkan harus terjadi. Kami ingin mereka bermain dengan tidak nyaman dan menderita saat kami menguasai bola. Kami harus menikmati, bertahan bersama, dan membuat mereka kesulitan saat kami menguasai bola, karena saya rasa kami punya alasan untuk itu. Pimienta bergabung dengan Sevilla sebagai pelatih kepala musim panas lalu setelah 2 tahun di Las Palmas. Namun selama sebagian besar karirnya, pelatih asal Spanyol itu melatih pemain muda di La Masia. Memang Pimienta menjabat sebagai pelatih di level muda Barcelona sejak 2001 sebelum akhirnya meninggalkan klub pada 2022 untuk mengejar peluang profesional. Ia juga pernah bermain untuk tim muda Barcelona sebagai pemain. Saya sudah di sana selama 28 tahun. Itu sudah menjadi rumah saya. Musim lalu adalah pertama kalinya saya menghadapi tim utama. Saya tetap berhubungan dengan beberapa pemain. Sevilla akan bertanding dengan mengetahui apa yang akan terjadi, kata Pimienta. Hansi Flick menjelaskan situasi kiper Barcelona sebelum pertandingan antara Bayern dan Real Madrid. 7 hari ke depan sangat penting bagi Barcelona. Mereka menghadapi Sevilla pada hari Minggu sebelum pertaruhan besar melawan Bayern Munich pada hari Rabu dan Real Madrid pada Sabtu depan. Skuad Hansi Flick dalam kondisi baik dengan pemain seperti Gavi, Dani Olmo, dan Fermin Lopez kembali dari cedera. Pemain lain yang tersedia melawan Sevilla adalah Wojciech Szczesny. Pemain berusia 34 tahun itu dikeluarkan dari skuad untuk menghadapi Alaves 2 minggu lalu karena ia baru saja dikontrak. Tetapi sekarang sedang dipertimbangkan untuk seleksi setelah mendapatkan kembali performa terbaiknya dalam latihan. Namun ia tidak akan bermain melawan Sevilla karena cedera yang dialami ter Stegen. Hansi Flick membenarkan hal tersebut dalam konferensi pers pralaga dan ia juga menyatakan bahwa Pena juga akan masuk skuad melawan Bayern Munich. Bagus jika Szczesny mengatakan dia siap, tapi tidak ada alasan mengapa Inaki Pena tidak bermain. Pena akan bermain Minggu dan Rabu depan. Saya akan mendapatkan bahwa kami senang Szczesny siap bermain, kata Hansi Flick. Flick membuka peluang lebar untuk El Clasico akhir pekan depan, tapi Pena pasti akan menjadi favorit juga. Barcelona berharap mereka tidak menyesalinya. Barcelona memiliki jadwal yang padat pada bulan ini. Barcelona akan berhadapan dengan Sevilla,
di Estadio Olympique Luis Campanis pada pekan ke-10 La Liga 2024-2025. Setelah itu mereka akan menjamu Bayern Munich di ajang Liga Champions. Selanjutnya Barcelona akan melakoni El Clasico di kandang Madrid, Santiago Bernabeu. Marc-Andre ter Stegen telah kembali berlatih bersama Barcelona. Setelah mengalami cedera lutut serius yang memerlukan operasi bulan lalu, Kapten Barcelona Marc-Andre ter Stegen telah memulai proses rehabilitasinya di Ciutat Esportiva hari ini. Kini kiper Jerman tersebut tengah melakukan latihan di lapangan di bawah bimbingan fisioterapi klub. Seluruh saluran media resmi Barcelona merilis rekaman video yang memberi semangat dari kiper Jerman tersebut yang tengah berlatih keras untuk pemulihan di lapangan. Namun kiper veteran tersebut masih harus menjalani pemulihan yang panjang sebelum mempertimbangkan untuk kembali beraksi. Cedera ter Stegen terjadi pada tanggal 22 September saat pertandingan La Liga melawan Villarreal di Estadio de la Ceramica. Pemain internasional Jerman itu cedera setelah mendarat dengan kaki kanannya setelah melompat untuk menangkap bola di kotak penaltinya. Ia menderita cedera parah dan tampak jelas pada tendon patelanya. Pemandangan tempurung lututnya yang bergeser membuat rekan satu timnya dan para pemain Villarreal khawatir karena kondisinya yang sangat parah dan pemain berusia 32 tahun itu langsung digantikan. Ter Stegen memilih operasi segera untuk meminimalkan waktu pemulihannya semaksimal mungkin. Saat ini belum ada jadwal pasti untuk kepulangannya dan sepertinya ia tidak akan tersedia lagi di musim ini. Meski demikian, Kapten Barcelona itu berharap bisa kembali menjelang akhir musim dan membantu tim memenangkan trofi. Sementara ter Stegen mulai berlatih di lapangan pasca operasi, Barcelona telah menyambut pemain baru Wojciech Szczesny ke dalam skuad sebagai pengganti darurat. Kiper Polandia itu yang baru saja pensiun mengakui bahwa ia siap bermain dan diperkirakan akan tersedia untuk pertandingan hari Minggu ini melawan Sevilla. Frenkie de Jong akan dapatkan menit bermain lebih banyak. Bukan rahasia lagi bahwa Barcelona memasuki fase krusial musim ini dengan serangkaian pertandingan berisiko tinggi yang sudah di depan mata. Pertama, mereka akan menjamu Sevilla di Estadio Olympique Luis Campanis, diikuti oleh pertandingan Liga Champions melawan Bayern Munich. Minggu ini akan ditutup dengan El Clasico melawan Real Madrid. Pertandingan yang akan menguji posisi sebenarnya dari pemimpin La Liga saat ini. Hansi Flick, pelatih Barcelona, akan sangat ingin pemain kuncinya kembali dari cedera untuk menghadapi pertandingan yang menuntut ini. Salah satu bintang yang kembali adalah Frenkie de Jong setelah tampil singkat selama 9 menit melawan Alaves. Diharapkan akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain di pertandingan mendatang. Pentingnya de Jong bagi tim tidak dapat diremehkan. Flick sangat yakin akan kemampuan dan keserbabisaannya di lapangan. Ada kemungkinan besar bahwa Frenkie de Jong akan berotasi dengan Marc Casado di posisi pivot. Meski dalam pertandingan Liga Champions melawan Young Boys, kedua pemain berbagi lapangan. Sementara peran de Jong sedang dibangun kembali. Beberapa posisi di lini tengah lebih pasti. Pedri tetap menjadi pemain tetap dalam skuad dan Dani Olmo juga diharapkan untuk tampil peran gelandang serang. Kembalinya pemain asal Belanda itu memang menghadirkan dilema pemilik pemain bagi Flick. De Jong perlahan-lahan mendapatkan kembali kebugarannya setelah jeda internasional dan ia berperan dalam 2 pertandingan terakhir sebelum jeda. Namun Eric Garcia telah dapat diandalkan dalam peran pivot dalam pertandingan terakhir, bermitra dengan baik dengan Casado dan Pedri untuk membentuk trio lini tengah yang solid. Flick perlu mengatur menit bermain pemain yang kembali dari cedera dengan hati-hati untuk memastikan keseimbangan dan menghindari terlalu memaksakan pemain kuncinya selama masa kritis ini.